dalam banyak kisah perjanjian lama, peperangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan umat Israel. Namun, di balik pertempuran-pertempuran tersebut, Alkitab mencatat beberapa senjata yang tidak biasa dan memiliki makna yang mendalam. Senjata-senjata ini bukan hanya alat perang fisik, tetapi juga menyampaikan pesan rohani yang berharga bagi kita saat ini. Seperti apa kisahnya? Inilah dia fakta Alkitab. Tongkat Musa, senjata yang membelah laut. Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Keluaran 14, ayat 16. Tongkat Musa adalah salah satu benda paling ikonik dalam Alkitab, sekaligus senjata Musa yang digunakan sebagai alat mukjizat oleh Tuhan. Awalnya, tongkat ini hanyalah tongkat biasa yang digunakan Musa sebagai gembala di padang gurun Midian. Namun, setelah panggilan Tuhan di semak yang terbakar, tongkat ini berubah menjadi alat mujizat yang menyatakan kuasa Tuhan. Pertama kali, Tuhan mengubah tongkat itu menjadi ular sebagai tanda bagi Firaun, Keluaran 4, ayat 3. Kemudian, tongkat ini digunakan untuk menimpakan tulah atas Mesir, seperti mengubah air sungai Nil menjadi darah, Keluaran 7, ayat 19-20. Dan mendatangkan hujan es, Keluaran 9, ayat 23. Saat bangsa Israel dikejar tentara Mesir, Musa mengangkat tongkatnya sebagai senjata untuk membelah laut Teberau, sehingga umat Israel dapat menyeberang dengan selamat, Keluaran 14, ayat 16. Di padang gurun, tongkat ini juga digunakan untuk memukul batu sehingga air keluar dan memberi minum bangsa Israel, Keluaran 17, ayat 5-6. Tongkat Musa mengingatkan kita bahwa kuasa Tuhan dapat bekerja melalui alat yang tampaknya sederhana, namun luar biasa jika digunakan dengan iman. Ketapel Daud, senjata kecil dengan kuasa besar. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. 1 Samuel 17, ayat 49. Ketapel Daud adalah senjata sederhana namun memiliki dampak luar biasa dalam sejarah Israel. Ketika bangsa Israel berperang melawan Filistin, seorang raksasa bernama Goliat menantang mereka, tetapi tidak ada yang berani melawannya. Daud, seorang gembala muda, maju dengan keyakinan kepada Tuhan dan memilih untuk menggunakan ketapel sebagai senjatanya. Sebelum bertarung, Daud menolak perlengkapan perang yang diberikan Saul karena tidak terbiasa menggunakannya. Sebagai gantinya, ia pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang halus sebagai amunisi untuk ketapelnya. 1 Samuel 17, ayat 40. Dalam pertempuran, Daud mengayunkan ketapelnya dan melepaskan sebuah batu dengan akurat ke dahi Goliat. Batu itu menghantam tepat di kepalanya, membuat Goliat jatuh tersungkur ke tanah. Ketapel Daud mengajarkan bahwa bukan senjata atau kekuatan manusia yang menentukan kemenangan, tetapi iman kepada Tuhan. Tanduk dan obor Gideon, senjata perang yang tidak lazim. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Hakim-Hakim 7, ayat 20. Tanduk dan obor adalah dua benda sederhana yang Tuhan pakai untuk memberikan kemenangan luar biasa kepada Gideon dan pasukannya atas bangsa Midian. Kisah ini dicatat dalam Hakim-Hakim 7, ketika Tuhan memerintahkan Gideon untuk memimpin hanya 300 prajurit, meskipun jumlah musuh jauh lebih besar. Strategi yang Tuhan berikan tidak biasa. Pada malam penyerangan, Gideon membagi pasukannya menjadi 3 kelompok, masing-masing membawa sangkakala, tanduk, buyung kosong, dan obor yang tersembunyi di dalam buyung. Hakim-Hakim 7, ayat 16. Sesuai perintahnya, mereka meniup sangkakala, memecahkan buyung untuk menampakkan cahaya obor, lalu berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Hakim-Hakim 7, ayat 20. Ketika musuh melihat cahaya obor dan mendengar suara sangkakala serta teriakan itu, mereka panik dan saling menyerang dalam kebingungan. Pasukan Midian yang besar akhirnya dihancurkan tanpa perlawanan berarti dari pihak Israel.
Tanduk dan obor dalam kisah ini melambangkan bagaimana Tuhan bisa memakai alat yang sederhana untuk mengalahkan musuh yang besar. Kemenangan Gideon menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari Tuhan, bukan jumlah pasukan atau senjata perang. Lidah sebagai senjata, kuasa dalam perkataan. Alkitab berulang kali menegaskan bahwa lidah memiliki kuasa besar, baik untuk membangun maupun menghancurkan. Amsal 18, ayat 21 berkata, "Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya." Ini menunjukkan bahwa perkataan bukan sekadar suara, tetapi memiliki dampak yang nyata. Lidah dapat menjadi senjata yang membawa kehidupan. Yesus sendiri menggunakan perkataan untuk menyembuhkan orang sakit. Matius 8, ayat 8, mengusir roh jahat, Markus 1, ayat 25, dan membangkitkan orang mati, Yohanes 11, ayat 43. Para nabi dan rasul juga menyampaikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup banyak orang. Namun, lidah juga bisa menjadi senjata yang merusak. Yakobus 3, ayat 6 menggambarkannya sebagai api yang dapat membakar seluruh kehidupan seseorang. Perkataan negatif seperti gosip, fitnah, dan hujat dapat menghancurkan hubungan dan membawa kehancuran. Yakobus 3, ayat 8-10. Meskipun bukan senjata fisik, lidah memiliki kuasa yang luar biasa. Dalam Alkitab, Tuhan sering memakai perkataan nabi-nabinya untuk menjatuhkan raja, mengutuk bangsa-bangsa, dan membawa penghakiman. Baik tongkat Musa, ketapel Daud, hingga tanduk dan obor Gideon, kita belajar bahwa kemenangan dalam Alkitab tidak bergantung pada kekuatan manusia, tetapi pada kuasa Tuhan. Bahkan sesuatu yang tampaknya lemah bisa menjadi alat luar biasa dalam tangannya. Sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa Tuhan juga dapat menggunakan kita dengan segala keterbatasan kita untuk melakukan hal-hal besar. Bukan senjata yang menentukan kemenangan, tetapi Tuhan yang ada di pihak kita. Jika Anda diberkati dengan konten ini, berikan like dan share video ini ke orang terdekat Anda. Pastikan juga bahwa Anda sudah subscribe channel Jawaban, untuk terus mendapatkan konten-konten yang mengubah dan menginspirasi. Bagi Anda yang sedang bergumul atau butuh didoakan, mari hubungi kami segera di nomor 082215002424, karena tim konselor kami ada 24 jam siap melayani dan berdoa untuk Anda. Demikian fakta Alkitab hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.